Shalom sahabat sekalian, apa kabar? Luar biasa bisa berjumpa kembali hari ini. Kita membangunkan fajar. Shalom yang ada di live chat semua, semuanya sudah saling tegur sapa dan semuanya pasti akan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kudus. Kiranya kasih karuniamu menyertai dan berbicaralah Tuhan tanpa batas melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Urapi, sehingga setiap hal yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini adalah apa yang ingin Engkau katakan kepada kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang agung, esa dan benar itu. Amin. Puji Tuhan, saya Heri dari channel IKIM Iman Kristen Indonesia menjawab, soft way is the best way. Luar biasa kita maju terus di dalam ngaji bareng Jenderal Blangkon IKIM dan luar biasa, tidak berasa ya, kita udah masuk di pasal 87, ndak lama lagi 100, lalu 50, pasal lagi karena, eee apa, Mazmur itu 150 pasal. Baik Bapak Ibu, apa yang kau rindukan dalam hidup ini? Saya suka mengilustrasikan Indonesia, saya paling suka ke kota, ke yaitu di Pulau Bali, Denpasar, itu paling suka. Kenapa? Ada beberapa alasan yang tidak ada hubungannya dengan keimanan saya. Satu keindahannya, kerapiannya, tentu ada bedeng-bedeng, itu pun beberapa sopir ngomong kata bedeng itu semacam tempat kumuh itu rata-rata bukan, apa, tempat tinggalnya orang Bali, tetapi pendatang dan saudara tahu pendatangnya siapa, iya toh. Nah, eee, saya paling suka satu kerapiannya, keteraturannya, dan religiusitasnya. Pagi, siang, malam menyediakan sesaji. Wah, itu luar biasa. Dan tempat, pantai nun jauh di sana padahal dibandingkan di kampung saya, di daerah saya ini, jauh lebih indah di tempat saya. Serius Saudara. Itu ada beberapa tempat, bahkan pernah saya di Australia, waktu itu saya mendapat bonus bisa 1 minggu ke Australia saya lupa bukan Brisbane yang jelas, bukan Gold Coast juga, bukan Sydney juga, naik ke atas, naik 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 naik. Nah, di sana ada sebuah di atas bukit gitu, lalu ada kafe, lalu ada keker itu, ada, apa itu, teropong begitu ya. Wow, semuanya ada banyak turis dalam hati, aduh akhirnya saya duduk makan hamburger dan akhirnya saya sakit perut karena ya maklum, perut singkong. Makan hamburger langsung mencret. Wah, oke, eee eee, di ku Pantai Pandawa, kemarin saya sudah saksikan Pantai Pandawa waktu itu baru dibuka. Bis turis itu nganter lagi ke sana. Di bukit yang katanya indah itu saya dingin-dingin saja, santai saja gitu loh, tapi tidak menghina. Nah, di pantai itu saya milih duduk sama manajer marketing waktu itu, duduk lalu dia ngomong, dia orang Islam Saudara. "Pak Heri, di tempat Bapak jauh lebih indah ya Pak?" "Iya Pak, lebih alami, lebih hijau, ini biasa aja." Tapi ramenya minta ampun. Nah, Saudara, kenapa Bali begitu indah? Sekalipun ada beberapa itu kan beberapa tempat, tapi yang lain saya akui jauh lebih indah. Nyaman. Wah, tapi kan di sana pulau dewa Pak Heri, masa rohnya loh ngapain roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, 1 Yohanes 4:4. Ngapain gelisah itu loh, orang-orang rohani itu, orang-orang roh maaf ya, pentakostal dan karismatis. Kadang-kadang Anda itu malah lebih sadar kehadiran setan daripada Roh Kudus. Loh iya sudah, saya pernah ke Toraja tempat Toraja, saya lewat aja, saya nggak, ada basikir, ada bahasa roh, enggak, santai aja. Roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Walaupun merinding-merinding ada, wong lihat tengkorak. Terus di tempat dewasa, saya foto di depan, santai Saudara. Kenapa? Bukan sinkretisme, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh ada di dunia ini. Nah, tadi saya bicara tentang kota yang saya rindukan, bahkan itu adalah, apa, pulau yang saya rindukan. Bahkan katanya Pantai Kute yang wah, yuk saya ke Kute Saudara, di sana ada kodok-kodok yang nggak pakai baju.
perempuan yang, eee, baj bikini gitu loh. Loh iya, tapi karena pikiran saya kudus, saya biasa aja, saya nggak maaf ya, nggak birahi, nggak ini, bukan karena bersama istri, tidak, santai Saudara. Karena saya fokusnya lihat pantai, bukan lihat bule, gitu, bener Saudara. Jadi pikiran ya, kekudusan itu bukan berarti nggak pernah lewat tempat yang penuh bikini, santai aja, nggak langsung, "Oh aurat, oh demo," enggak. Saya kagum dan saudara harus belajar sama orang Bali yang namanya, upacara melasti. Itu semacam apa ya, memberi sesaji kepada dewanya ya, tolong dikoreksi karena ini bukan iman saya, di pantai, di situ waduh turis-turis nyaris telanjang, mereka nggak pusing, sembahyang-sembahyang, itu perlu belajar loh. Lah ini perempuan sudah ditutup kayak lemper Saudara, toh juga kasus perkosaan juga diperkosa juga Saudara, kan ngeri Saudara. Loh kan saya ngomong data ini Saudara, betul nggak? Saya ngomong data, jadi waduh ngeri Saudara. Nih, bagaimana orang tertutup begini aja diperkosa, bagaimana kalau engkau ke Bali? Hmm, Saudara-saudara, hari ini saya mengingatkan, kota kehidupan apa yang kau rindukan saat ini? Baik, kita akan belajar topik kita di Mazmurologia pasalnya ke-87. Sion, kota Allah. Ini saya lupa, selalu kalau kata Allah saya selalu tulis bukan SWT, bukan. SWT walaupun sebetulnya, eee, apa namanya, subhanahu wa ta'ala ini, artinya bagus, yang maha suci dan sejenisnya kayak gitu, itu kan bagus. Tetapi kan ini udah identik dengan Islam ya, di mana direpresentasikan Tuhannya adalah Allah negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Lah itu bukan kiblat kita, walaupun okelah kiblat, tapi kiblat kita nggak kiblat batu, bukan. Yang katanya batu itu dulu putih, lalu hitam karena dosa, lalu siapa yang menciumnya minimal dada-dada, rebutan, kayak gitu ya. Nanti di akhir zaman batu itu diberi telinga, mata, dan mulut untuk berbicara. Loh, batu dirubah jadi bisa ngomong, kan tidak dirubah jadi manusia tuh, batu itu bisa ngomong. Anda percaya? Nah kok ini Tuhan yang nuzul lewat firman menjadi manusia kok tidak percaya? Oke, tinggalkan itu. Sion kota Allah. Allah ini umum, kota Tuhan. Oke. Tuhan siapa? Tuhan di dalam Yesus. Tuhan mati? Tidak. Siapa bilang Tuhan mati? Dijelaskan masih nggak mau, nggak susah ngerti karena bebal, oke mati 3 hari, bangkit 40 hari menampakkan diri, lalu naik ke surga, lalu 10 hari dia turun mencurahkan Roh Kudusnya. Maka dari itu ini Saudara sederhana, kok diulang-ulang? Iya, Saudara udah yakin, sudah paham nggak konsep ini? Bukan konsep ya, sejarah ini. Jadi maka dari itu Tuhan kita disebut Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Tuhan menyertai kita. Siapa yang percaya Allah, Tuhan, Adonai di dalam Yesus, maka engkau disertai Tuhan Allah yang hidup. Maka dari itu menyembah kita, waduh sampai sekarang tuh Protestan tuh tetap mengatakan Kristen menyembah manusia. Siapa bilang? Abad pertama betul itu manusia, tapi kami belum kiblatnya belum di situ, nama Yesus itu. Tetapi pasca kenaikan ke surga dan mencurahkan rohnya dalam roh, akhirnya Yohanes menuliskan Allah itu roh, ya Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ini lebih masuk akal Saudara, daripada mensujudi batu. Nah, kemudian ini terkenal di Sion. Wah, lagu-lagu Pentakosta tuh pasti Allah di Sion, banyak kata-kata Sion. Dulu nyanyi Sion, Sion ya pokoknya Sion itu kota Allah, tahu tempatnya Allah, tapi nggak detail gitu. Nah, mari kita belajar dulu tentang Sion. Kenapa pakai Sion? Bahkan Sion disebut kota Allah. Sion, ayo fokus di Sion ya Saudara. Bukan pelawak Gideon Sion, bukan. Sion itu disebut kota Allah.
ini sering ditemukan dalam teks-teks, terutama Yahudi juga Kristen ya. Sion ini merujuk pada ini, suatu bukit di Yerusalem yang dianggap itu kan, bukan dianggap ya, sejarahnya, tentang sejarah ya dari sejarahnya Tanak, sejarah Yahudi dan lain sebagainya itu sampai menjadi akar kekristenan. Nah, maka dari itu sangat menyedihkan kalau Jesli dan orang-orang Islam penyerang-penyerang Kristen itu mengatakan kita nyaplok. Tidak, Saudara. Antara sejarah Yahudi ke Tanak, ke Alkitab, PL dan PB itu adalah sebuah kesinambungan, progressive longitudinal program. Saya nggak detail-detail ya karena fokus nggak di situ hari ini. Jadi kesinambungan PL dan PB itu bukan terpisah, suatu kesatuan, Saudara. PL adalah Perjanjian Lama, ya, Perjanjian Lama itu adalah nubuatan tentang Yesus Kristus Mesias. Lalu PB itu tentang penggenapan. Maka dari itu PL dan PB sebuah Alkitab. Zuma itu, aduh, pagi-pagi saya nggak boleh ngomong kasar. Ya, ndak cerdas, ndak pinter, sok tahu, berlagak tahu. Ya. Wah, semua rata-rata berlagak tahu mereka-mereka itu penyerang Alkitab yang cari makan lewat Alkitab. Toh Pajeronya tetap diambil leasing kan. Eh, itu satu kesatuan, Saudara, ya, di mana memiliki progresif longitudinal program keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, pusatnya itu menjadi pusat, sejarah ini semua adalah Sion kota Allah. Nah, sering itu disebut sebagai Yerusalem, Saudara. Sion kota Allah. Nah, Sion itu merujuk itu tempat suci orang Yahudi, Kristen, bahkan Muslim sekarang loh, Saudara. Betul nggak? Tapi malah Muslim lebih banyak loh di sana daripada Kristen. Loh kok bisa? Nggak penting lah sejarahnya itu banyak. Loh kenapa lebih banyak? Lah itu perang salib, karena perang kan. Dan memang sejarah Islam kan tidak bisa lepas dari perang. Loh bukan kata saya. Muhammad dipanggil untuk memerangi, udah jelas. Bahasa lama juga mengakui, bahwa mereka dikembangkan dengan dakwah dan perang. Loh itu jelas kok, dalilnya ada. Sahih Muslim, Bukhari, lah dua-duanya mutawatir, terutama Bukhari yang saya tahu ya, Bukhari itu mutawatir. Yang mengatakan bahwa, intinya mereka dikembangkan dengan perang. Lah makanya di Yerusalem, di Israel sendiri kalau nggak salah 25% lah Islam, Kristen lebih sedikit, Saudara. Tapi itu kan di Yerusalem, itu sebenarnya negara kecil kan. Tapi di seluruh dunia cek aja agama terbesar di dunia sejak saya kecil sampai sekarang udah setengah abad tetap Kristen walaupun mereka poligami beranak pinak. Ada yang ngomong perkembangannya cepat, iya, tapi yang meninggalkan juga cepat. Faktanya kalau bilang perkembangan cepat, lo iya secara biologis bangga-banggaan dengan itu, enggak. Oke Bapak Ibu. Nah, itu dia. Jadi itu Sion, baik Saudara, kota Sion sebagai kota Allah. Nah, dalam Alkitab, Sion disebut sebagai tempat yang dipilih Tuhan untuk secara figurasi sebagai tempat tinggalnya dan pusat ibadah dari umat pilihannya. Itu kota Sion. Bentar, saya belum copy ini di running tag ya. Pening. Penting Saudara ya. Sampai pening saya ngomongnya saking betapa indahnya kota Sion. Kota Allah kita. Wah, dahsyat men. Beda Pak. Figurasi-figurasi dari kekristenan sejarahnya itu indah. Oke. Saya jelaskan tentang kota Sion dulu ya Saudara. Jadi bagaikan tempat tinggal dan tempat ibadahnya Tuhan kita. Nah, kita membaca ini nanti di Mazmur. Selain itu, di dalam teologi Kristen Saudara, Sion itu melambangkan kerajaan Allah. Simbol dari kerajaan Allah. Pusat spiritual. Maka dari itu kan kota suci. Karena ada namanya ziarah. Kalau kita ziarah bukan naik haji. Padahal haji itu adalah pengunjung.
Ustadz siapa? Saya juga baru ngerti loh Saudara. Maka dari itu pengetahuan dan informasi itu hanya sejauh jempol. Lo kok bangga sekali bilang haji? Cuma Indonesia sama Malaysia ya kalau nggak salah. Iya, pengunjung artinya, bukan level rohani. Wah, di kota Demak saya itu banyak kalau udah haji itu seperti orang sakti, serius Saudara. Bahkan ketika waktu itu langganan saya makan bubur malam hari, bubur kacang hijau itu. "Oh, haji ini tuh tiap Jumat sholatin yang Mekah," gitu. "Loh kok bisa?" Ada bahkan wah ya sudahlah saya nggak mau kebablasan di situ. Jadi gitu ya, kembali lagi ke Sion, kota Allah, menggambarkan itu tempat suci, pusat spiritual, harapan keselamatan bagi manusia yang percaya saat ini di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Oke. Baik, kita lanjut mengupas tentang Sion kota Allah. Nah, Mazmur 87 ini penjelasan singkatnya adalah keberadaan dan kemuliaan umat di kota Sion itu, dan isi dan inti dari isi pasal itu kebaikan hati Allah kepada Sion, kota tempat tinggalnya, dan kasihnya yang besar untuknya, untuk kota Sion itu. Oke. Sion kota Allah, Anda harus tahu. Nah maka dari saya mulai dari tadi, kota kehidupan apa yang kau rindukan? Harusnya ingat tubuhmu adalah bait Allah. Engkau lebih rindu kemana? Ada orang yang rindu sudah segera dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan gitu. Rindu dipanggil Tuhan karena kota Sion itu di surga sana. Nah, Sion kota Allah. Dan di kota Allah itu isinya bukan memecahkan perawan istri-istrinya. Waduh, nanti kita bisa bablas ke sana. Udah sangat memalukan sekali. Coba lihat saudaraku ya, live chat sekarang dan yang ikut recording, ikuti dari konten ini ke belakang. Saya tuh kaget loh. Nah, ini ada Kadrun nih masuk, Kris Tambunan. Kau dengarkan firman atau kau tendang? Ya, kau jangan ngoceh kemana-mana ya. Saya mau suruh bertobat. Maaf, najis mukoladoh kalau saya harus menyembah Tuhanmu. Ya, saya break sejenak Saudara, nggak apa-apa. Kalau kau ngoceh sekali lagi, yang lain udah tak buang ke septic tank. Karena saya lagi tausiah, ya. Coba perhatikan. Kamu mau ngomong apa? Nih. Allah, 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 Itu aja. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah. Salam batu, maaf, batu tidak diperanakan dan tidak merontakkan. Terus sekarang saya suruh bertobat mengikuti yang dikembangkan dengan perang. Lu ngeri, saya nggak mau Pak, Bu. Nih, Ibnu Majah. Perhatikan, nih. Bunuhlah dia, ini nabimu loh. Bunuhlah dia. Ketika orang itu berbalik, Rasulullah memanggilnya kembali dan berkata, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah? Ini Allah SWT loh, yang dicium-cium tadi ya. Ya, tadi cium-cium kepada siapa? Ya, dia berkata, kalau begitu pergilah dan biarkan dia pergi karena aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka jika mereka melakukan itu, darah dan harta mereka haram bagiku. Ayo kowe. Sekarang sudah tentang dirimu. Itu cuma sejauh jempol, klik, udah stop ya. Chris, sekali kau ngomong lompat topik lagi, tak buang. Oke saudara, kita tinggalkan manusia tidak berguna ini. Oke, shalom semuanya ya yang ada di live chat. Puji Tuhan. Mia, how are you? From Malaysia. Iya. Wah Malaysia luar biasa ya. Next time you singing di sini ya. Mia. Baik, kebaikan hati Allah kepada Sion dan kasihnya. Lalu sekarang kita menjembrengkan, menjelaskan Mazmur 87. Yang pertama, bangga kota kerajaan Allah. Ingat tadi, Sion adalah kota Allah, tetapi namanya Allah. Ingat,
kerajaannya dia. Bangga ayat 1 sampai 3. Tak kecilin. Nah, 1 sampai 3. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Ada yang apalagi nyium-nyium batu, nggak ada perintah itu, saudara, menjijikkan sekali buat saya. Ya. Terus hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Hal-hal yang mulia dikatakan di kota itu. Nggak ada penjelasan tentang ngawini bocil, pedofilia, itu nggak ada, saudara. Saudara, tolong ya ikuti konten IKIM. Di situ bersama senior-senior saya ada Manusia Setengah Kera, Kiai Abu Jono, King David dan lain-lain. Menarik sekali, ya. Oke, Bapak Ibu, menarik sekali. Jelaskan, terutama Kis Tambunan ya dan mualaf-mualaf yang lain. Lihatlah nabimu, lihatlah Tuhanmu, lihatlah nasib perempuan di sana. Kalau di kota Sion lain, Pak Bu. Hal-hal mulia yang kudus bukan kudis. Yang yang kudus bukan kudis, ya. Luar biasa nggak, saudara? Maka dari itu Tuhan mengatakan, Yesus, orang-orang ahli Taurat ya, ini perempuan ini udah 7 laki-laki nih, nanti di surga siapa suaminya? Kau memang sesat bejat, gitu ya. Itu sebelum Muhammad lahir, saudara. Dia ngomong kepada kau sesat bejat. Di surga tuh nggak ada cerita ini kalau saya ya. Kan Maha tahu, jadi ngomong apa yang akan terjadi ratusan tahun kemudian kan tahu kan, karena Tuhan. Kau sesat bejat. Di sana tuh kesibukannya bukan mecahkan perawan istri-istrinya. Begitu, bukan kau minta apa saja, kalau minta kamar, minta ini langsung ada. Bukan begitu. Kau di sana hidup seperti malaikat, penuh pujian dan ada pekerjaan menghakimi malaikat dan banyak pekerjaan dan luar biasa. Ada amin Bapak Ibu? Beda. Lalu itu roh kok. Roh itu kan bukan daging jasmani begini. Ya kita seperti ini, tetapi itu makhluk roh. Ketika Yesus 40 hari menampakkan diri, itu makhluk roh. Tubuh kemuliaan. Beda Pak. Hal-hal ini hanya dihitung secara jasmani. Maka dari itu Bapak pendusta itu otaknya itu jasmani semua. Itu iblis. Ajaran iblis adalah sampai di tempat roh pun tetap maksiat di mata kita ya. Memalukan sekali, saudara. Jijik rasanya mulut saya ngomong gitu. Bangga kerajaan Allah. Kota kerajaan Allah. Kemuliaan Sion. Luar biasa, saudara. Nah, sebentar ya. Nah, kemuliaan Sion. Dahsyat ya. Nah, lalu ada hal yang sangat menarik. Ayat berikutnya, Sion yang kedua, ayat 4 sampai 5. Sion kota termulia. Saya kok lupa lagu-lagu Pentakostal itu ya, yang ada kata Sion gitu. Ya, Sion. Jadi gini, Sion itu dibandingkan tempat-tempat yang lain. Ini si pemazmur ya. Si pemazmur Bani Korah ini menjelaskan betapa cintanya kepada Sion. Baginya, ya, dalam lagu ini, dalam pujian ini, Sion itu lebih indah daripada yang lain. Bahkan disebut, aku menyebut Rahab. Rahab ini figurasi daripada Mesir. Oke, ini lihat tafsirannya, saudara. Jadi tafsirannya ini atau figurasinya, Rahab itu adalah ilustrasi daripada Mesir. Aku telah melihat Mesir dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Lalu di situ dituliskan bahkan Filistea, Tirus dan Ethiopia. Tempat tepatnya itu Arabia, saudara. Daerah Arabia lah, melihat. Ya. Tapi kalau ini sampai ketahuan Kainama, langsung, wah itu lihat itu, ada nubuat. Padahal agamanya belum lahir.
ya, Arabia, tempat padang Arabia ya. Nah, kita tahu, saudara, di sana dia katakan ini dilahirkan di sana. Saudara, kita tahu bahwa orang ini tampaknya dilahirkan di sana gitu ya. Tetapi saudara, lalu gini, tetapi tentang Sion, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Nah, lain saudara ya. Dan dia yang maha tinggi menegakkan. Jadi sekalipun waktu itu kan Mesir itu menjadi pusat dunia superpower dan peradaban dan lain sebagainya kan. Eh dan tapi Arab itu jelek saudara, karena dianggap pelacur di padang dan seterusnya, ada nubuatan seperti itu. Nah, tetapi tentang Sion, kata Tuhan, tentang Sion, perhatikan, seorang demi seorang yang dilahirkan di dalamnya, yang maha tinggi apa? Menegakkannya, ditegakkan. Di sini nggak ngomong apa-apa. Nah, luar biasa saudara di sini ya. Saudara, Sion kota termulia. Maka dari itu, kota kehidupan mana yang engkau rindukan? Seperti saya udah berapa puluh tahun yang nggak ke Bali. Rindu saudara, ingin Eee tenang, itu yang di tempat yang saya ini, saya tahu ada juga ini, tapi Bali kan sampai orang luar negeri itu lebih tahu Bali daripada Indonesia. "Kamu dari mana, Her?" "Where are you from, Harry?" "From Indonesia." "Oh, sebelahnya mana dengan negara Bali?" Kesel saya, saya ketawa. Waktu itu ada teman saya di sebelah, saya bilang, "Gundulmu." Teman saya tertawa. Oke, luar biasa, ya. Oke, thank you Mia untuk, mampir ya. Next time kita atur your time ya, untuk menyanyi satu lagu live. Saya tidak tahu di tempat Anda jam berapa sekarang. Baiklah, kita lanjutkan. Mia siap-siap bekerja. Tuhan berkati, thank you. Nah, kembali lagi, Sion itu kota termulia. Yang kau pikirkan, yang kau rindukan, kehidupan mulia atau seperti mereka-mereka itu, ke surga pikirannya apa? 70 bidadari memecahkan perawan istri-istrinya, begini begini begini. Ketika ditanya, "Perempuan dapat apa?" Nggak jelas, semuanya nggak jelas. Oh, ini itu, nanti dilayani oleh pangeran-pangeran. Apakah pangeran-pangeran memecahkan istri-istri bergilir? Oh, apa bedanya? Ustadz Asrul Somad mengatakan perempuan itu poli, laki-laki mono. Salah, perempuan itu mono, laki-laki itu poli. Lah saya bingung, ini apa mono dan poli? Aduh, ya mono, poli. Loh, poliandri, politeknik, poliklinik. Maaf, saya betul-betul bingung maksudmu apa? Tuhan itu mencetak bedanya manusia dari debu tanah, perempuan dari tulang rusuk, strukturnya sama, ya. Ya udah kita tinggalkan. Maka dari itu Tuhan mengatakan manusia duniawi hanya memikirkan hal-hal duniawi. Kalau kita rohani sudah surgawi, beda sekali. Betapa bahagianya. Ada amin, mualaf mualaf yang cerdas kecuali Kris Tambunan ya. Sekali kau ngomong tak buang kau. Ya. Ketiga, terakhir, kairos Tuhan. Saya paling suka dengan kalimat kairos. Kairos beda dengan kronos. Kalau kronos itu bicara waktu dari detik, jam, hari, dan seterusnya. Kalau kairos itu waktu keberkenanan Tuhan, waktunya Tuhan, yang tidak dibatasi oleh kronos. Paham Bapak Ibu ya? Kairos Tuhan. Nah, saya paling suka dengan kairos Tuhan. Maka dari kalau ada apa-apa, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Na 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 na. Waktunya Tuhan. 5 sampai 7. Saudara, andalkan waktunya Tuhan. Tuhan menghitung pada waktu yang mencatat. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, segala mata airku di dalamnya. Terutama menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa.
Itu keberkenanan Tuhan, mencatat semua itu tercatat, Saudara ya. Oke Bapak Ibu, waktu Tuhan, kairos Tuhan. Mari Bapak Ibu, bangga kita berada di kota Sion. Bangga yang kau pikirkan adalah Sion, kota Allah. Di negeri Sion ini baru ngerti lebih detail Saudara. Ada amin Saudara? Luar biasa ini. Wah Bapak Ibu, beda jauh. Tuhan memberkati. Amin.